Halo guys, balik lagi channel gue Henry JVD. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Elicit chapter 349. Dimana di sini ya kita masih melihat sebuah asosiasi Korea yang diserang oleh beberapa hunter, dan ternyata hunter ini adalah suruhan orang lain yang seperti gue bilang ya kan. Nah ini juga dia mungkin termasuk hunter entah itu 100 di dunia atau berapa ya, udah masuk peringkat juga guys ya, meskipun enggak sama kayak Kaiden, tapi seenggaknya mereka juga termasuk orang-orang kuat. Karena di sini orang yang menjaga asosiasi atau hunter yang menjaga asosiasi pun nggak bisa ngapa-ngapain nih guys ya, ketika diserang oleh mereka berdua. Padahal cuma berdua doang ya di sini. Nah dari sini kita juga tahu semuanya dia itu dari suruhan orang lain, dan untuk namanya sendiri gue lupa. Pokoknya namanya itu nggak terlalu terkenal. Untuk peringkat 1-2 gue juga nggak tahu dia dari peringkat berapa yang nyuruh dia. Tapi kalau awakin peringkat yang sering ditemuin sama Kaiden di sebelumnya itu kayaknya nggak ada. Mereka nggak ikut campur sepertinya, atau mungkin mereka ada yang ikut campur tapi di balik bayang-bayang, seperti dia nyuruh orang lain lagi dia nggak ketahuan atau nggak tercium lah sama orang lain. Kemungkinan seperti itu. Nah di sini dokter yang ya dari temen jiwa ini ya udah mau pasrah aja dia guys, mau nyerahin diri. Mungkin dia sebelum itu dia mungkin akan kayak ngalahin atau berantem dulu ya, nggak mungkin nyerah begitu aja. Ibaratnya dia tuh emang udah siap kali di sini untuk mati melawan si Awaken ini guys ya. Buktinya dia nyuruh si siapa tuh muridnya dia, didikannya dia untuk pergi dari asosiasi, serta dokter-dokter juga udah dikasih tahu wasiat-wasiat dia tentang apa namanya, apa sih kalau dia itu sering pokoknya ada kayak sebuah penelitian yang di dalam komputernya si dokter ini guys. Nah lalu kalau menurut gua si ceritanya sih nanti mungkin bikin seru ya. Kayak si dokter ini pas mau ngelawan ini udah mulai kayak sekarat atau cedera. Si Behun atau siapa sih itu ya muridnya. Di sini muridnya kan sebenarnya pergi sih, gue yakin nggak mungkin dia pergi gitu aja guys dari si siapa tuh si masternya ya, nggak mungkin. Apalagi dia kan tipe yang emang setia kawan pastinya, apalagi sama masternya juga dia bakalan datang nyelamatin kalau gue lihat. Nah masalahnya kalau dia sendiri gue nggak tahu apakah dia bisa sendiri ngelawan berdua, tapi untuk ngelawan berdua kayak nggak bisa deh. Kalau 1 lawan 1 kalau menurut gue masih agak sanggup ya, masih kayak dia bisa pakai taktik. Nah masalahnya 2 lawan 1 tuh susah guys. Kemungkinan ya bisa jadi antara dia minta bantuan atau ngehubungin temennya ya, entah itu Jiwo atau siapa dia hubungin untuk minta tolong kalau asosiasi telah diserang oleh awakin lain. Bisa jadi seperti itu. Jadi untuk mengulur waktu dia nyelamatin masternya, mungkin dia datang di sini ya ketika ngeliat master udah sekarat atau udah terdesak lah ya. 2 awaken ini sepertinya ada di 100 peringkat di dunia kalau kita lihat ya. Terbukti dokter aja bisa mengira kekuatannya. Kenapa gue bisa bilang begitu juga ya, kelihatan guys ya, dari dia berani aja datang ke asosiasi itu punya pemerintah, ibaratnya penting lah ya keamanan pemerintah. Nah kalau dia udah berani buat nyerang asosiasi, berarti dia siap untuk berperang, dan orang yang berada di belakangnya itu nggak mungkin orang biasa aja guys. Kalau kayak orang biasa kayak presiden pun nggak mungkin berani, pastinya salah satu awakin sih menurut gua juga nggak tahu apakah ini bakalan menjadi musuh barunya Jiwo, Kaiden dan teman-temannya. Kita lihat aja nanti guys ya. Oke. Untuk kekuatannya sendiri kayaknya nggak terlalu spesifik, karena mungkin dia kekuatannya biasa-biasa aja sih. Mungkin dia kuat tapi nggak terlalu spesifik kayak Kaiden yang bisa ngeluarin listrik ya, karena belum ditunjukin juga sih di sini ya. Belum ditunjukin juga sama dia 2 musuh ini, karena masih mungkin karena ngelawan si musuh-musuhnya atau penjaga yang dari asosiasi itu masih lemah
Ya mereka semua cuma bisa ngandelin kekuatan kayak tempur doang. Untuk kekuatan elemennya belum kelihatan juga. Dari asosiasi juga nggak ada tuh elemen-elemen kayak Kaiden jiwa angin. Terus kayak si bahwa kayak intinya kalau 100 peringkat di dunia itu pasti punya sih. Kalau ini dia nih, dua orang ini. Ya dua orang ini kalau emang dia itu berasal dari 100 peringkat 100 awaken di dunia, seharusnya dia punya kayak jenis kekuatan seperti apa dan lain-lain ya. Tapi serunya ini nggak akan pusing sih menurut gua, karena kan awaken di dunia Elite itu kan masih langka. Jadi masih bisa dihitung lah ya, nggak terlalu banyak rame-rame amat, karena ya emang mereka ini berada di masa yang mungkin baru aja bangkit awaken-awakennya. Nggak serame kayak manhwa yang lain guys. Kalau manhwa yang lain kan kalau diceritain awakennya banyak tuh, seluruh dunia udah punya kekuatan orang-orang di dunia ya. Jadi bukan hanya beberapa orang, jadi hampir seluruh dunia udah punya kekuatan harusnya. Kalau di cuman versinya kalau ini kan bisa disebut awaken, ada yang bilang hunter juga bisa ya, hunter awaken. Sebenarnya sama aja sih, awaken, hunter, terus apalagi ya, murim juga banyak sih ya, kayak gitu-gitu kalau nggak salah. Ya di sini gue yakin sih ini bakalan dilawan sama temennya Jiwo. Lebih seru lagi ini, emang pantasnya sih Jiwo dan teman-temannya sih. Kalau Kaiden kayak nggak perlu turun tangan juga sama Catherine ya, karena ini musuhnya gampang kalau menurut gua, nggak sesulit waktu si kayak Jiwo dikeroyok tuh sama Frame, karena Frame kan banyak banget atasannya, banyak banget peringkatnya. Ada Andre, ada siapa lagi tuh, Scanner, satu lagi gue juga lupa lagi, Supri apa ya, oh namanya kayak cowok gitu deh, si Sapri apa Supri tuh, gue juga lupa lagi ya. Kalau itu sih dia turun tangan nih, takutnya muridnya bisa-bisa dijadiin samsak guys ya, dikeroyok. Apalagi di Frame itu ada 3 awaken 10 peringkat di dunia, yang takutnya nanti mereka malah ikut terlibat dan ngancurin jiwa, kekuatan jiwa. Jadi kekuatan dari awaken ini bisa dihancurin guys, ada inti-intinya gitu ternyata ya. Waktu chapter berapa tuh si Jiwo kena luka yang berat banget. Nah dari situ tuh pengenalan Catherine pertama kali sama Catherine dia. Oke, mungkin cukup sampai sini aja. Jadi kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi UX UI, desain grafis, bisa cek di playlist YouTube gua ya, di playlist YouTube gua. Di situ udah ada semua cara-caranya. Gue juga bukan hanya ngajarin skillnya, tapi ngajarin gimana caranya kalian bisa menghasilkan uang dari skill ini guys. Bisa kerja di kantor, freelance, atau remote, atau bisa jual karya. Terima kasih udah nontonin video gua, dan sampai jumpa lagi di next video.